sekarang kita akan membahas aplikasi dari fungsi kuadratik. Agak mirip dengan fungsi linear ya, aplikasinya yang saya pakai. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan dengan fungsi linear seperti itu. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, saya membandingkan antara fungsi linear dengan fungsi kuadratik. Kelemahan fungsi linear, dia tidak dapat menunjukkan suatu fenomena titik puncak, ya. Sedangkan pada fungsi kuadratik dia bisa menjelaskan fenomena titik puncak seperti itu. Lalu kalau kita bandingkan antara fungsi kuadratik dengan fungsi kubikal, di fungsi kubikal itu dia menunjukkan dua titik puncak. Ya, kalau fungsi kuadratik satu, fungsi kubikal ada dua titik puncak, di mana dua titik puncaknya itu minimum dan maksimum seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penerapan aplikasi fungsi kuadratik. Contohnya untuk kasus demand supply, ya, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Oke. Misalnya kita punya fungsi permintaan itu 19 min P kuadrat. Terus QS-nya adalah min 8 plus 2P kuadrat. Keseimbangan tetap sama ya, kita cari dengan membuat QD sama dengan QS. Seperti itu. Yaitu 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Ini kalau kita pindah ruas ke sini jadi 3P kuadrat ya kan, jadi plus gitu kan. Berarti 3P kuadrat, ini ke sini jadi 27. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa P kuadrat sama dengan 9. Berarti P adalah plus minus 3. Nah, karena harga tidak mungkin negatif, maka sudah pasti ketika ada opsi P minus 3, ini kita tolak. Yang kita terima adalah P sama dengan 3, seperti itu. Lalu tinggal kita masukin ke salah satu fungsi. Ya, misalnya ke sini, berarti Q sama dengan 19 min P kuadrat. Dapat hasilnya adalah Q equilibriumnya adalah sebesar 10. Jadi kita dapat Q equilibrium dan P equilibrium. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah tadi cara cara untuk mencari equilibrium seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mencari kasus setelah ada pajak? Sebenarnya tetap sama ya, kita bisa pakai cara yang seperti ini ya. Misalnya mula-mula PS gitu kan, tapi ketika ada pajak jadi PS aksen sama dengan PS plus T. Nah, tapi saya belum ajarkan kalau ada kasus di mana dia dalam bentuk persamaannya dalam key gitu. Ya, sebenarnya kalau dalam key itu juga kita bisa selesaikan seperti ini. Ya, kan kita tahu bahwa fungsi supply-nya itu adalah min 8 plus 2P kuadrat. Nah, intinya tetap harga yang berubah seperti itu ketika ada pajak. Cuma bagaimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya adalah QS aksen sama dengan min 8 plus 2. Nah, P-nya ini kita ganti dengan P min T kuadrat, seperti itu. Ya. Bedanya cuma kita mengganti variabel P menjadi P minus T, ya, sebesar pajaknya. Kalau kasusnya demand atau supply function. Kalau yang beberapa waktu lalu kita belajarnya dalam inverse demand function, kita langsung plus T atau minus T seperti itu. Tapi kalau dalam key tinggal ubah P-nya jadi P minus T. Kalau subsidi tinggal P plus S seperti itu. Ya, misalnya pajaknya sebesar 1. Berarti QS aksen sama dengan min 8 ditambah 2 dikali P min 1 kuadrat. Kalian harus ingat aturan-aturan yang ini jangan sampai salah kaprah ya. Aturan pemfaktoran.
harus ingat lagi. Ya, yang A plus B kuadrat, ini seringkali banyak orang bikin jadi A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah hal yang fatal. Ya, atau kalian bikin, ini ada beberapa kesalahan ya yang sering kalian lakukan nih, seperti ini. Ini juga fatal. Atau juga ada beberapa dari kalian seperti ini ya, salah menyederhanakan. Misalnya kalian punya pecahan 3 plus 5 dibagi 7 plus 5. Yang kalian lakukan menyederhanakannya bukan sisi atas dan sisi bawah diberikan perlakuan yang sama gitu. Kan kalau menyederhanakan harus perlakuannya sama ya. Misalnya atas tuh bagi 2, bawah bagi 2. Nah, tapi kalau untuk kasus pecahan itu nggak bisa main dalam level penjumlahan pengurangan seperti itu. Ya, seringkali fatalnya itu kalian begini. Nah, ini fatal sekali. Ya. Udah pasti hasilnya salah seperti itu. Kalaupun benar hanya kebetulan. Nah, kayak gini-gini konsep yang harus kalian pahami lagi ya. Kalau kecuali kalau sifatnya misalnya A sama dengan B. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan misalnya ini kita kurangi 2, ini kita kurangi 2. Nah, ini bisa. Karena dia bicara tentang sisi kiri berkurang 2, sisi kanan berkurang 2. Nah, tapi kalau konteksnya pembagian seperti ini, itu nggak bisa kita, kurangi. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan rasio, gitu. Pengurangan 1 di atas, dengan pengurangan 1 di bawah, itu efeknya berbeda, ya. Misalnya ini kan misalnya 3 plus 5 sama dengan 8. Ya. 8 gitu. 7 plus 5, 12. Nah, ketika kita mengurangi 5 di sini dengan 5 di bawah, efeknya kan beda. Ini sama-sama berkurang 5, tapi pengurangannya ini lebih banyak mana? Persentasenya ini lebih banyak nih. 8 kurang 5 jadi 3, atau sekitar dari 8 jadi 3. Berarti kan jadi 3/8, berarti ada 5/8 nih perubahannya. Dari 8 ke 3 tuh sama seperti 8 dikurangi 5/8 kali 8. Sedangkan 12 kurang 5 itu perubahannya adalah 7/12. Nah, itulah sebabnya alasan kenapa yang bawah dan atas ini nggak bisa kita sederhanakan dengan pengurangan atau penjumlahan. Berbeda dengan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini kesalahan yang fatal. Hanya bisa kita sederhanakan dengan perkalian atau pembagian. Karena kalau perkalian ini dikali 2 berarti sama-sama naik 100%, baik atas maupun bawah. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, ini perubahannya beda nih. Kayak ini dari 8 ke 3 itu perubahannya 5/8. Dari 12 ke 7 itu perubahannya 7/12. Itulah sebabnya kalau kita menyederhanakan dengan cara seperti ini, hasilnya pasti salah. Kalau sisi kiri, sisi kanan, itu lain cerita. Dia bicara tentang konsep keseimbangan aja kan. Ketika sisi kiri berkurang 2, sisi kanan juga berkurang 2, seperti itu. Ya. Jadi hati-hati dalam ini hal-hal seperti ini nih, hal yang sangat sederhana yang seharusnya saya bahas di pertemuan pertama. Ya. Dan untuk yang kasus ini, pemfaktoran, saya mau tekankan lagi ya. Kalau kalian memang lupa dengan aturan, kalian bisa menjabarkannya nih. Seperti A plus B kuadrat. Hasilnya tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kenapa? Karena A plus B kuadrat adalah A plus B dikali A plus B. Seperti itu. Ya, kita kalikan. A kali A itu A kuadrat. A kali B itu adalah AB. B dikali A adalah AB. B kali B adalah B kuadrat. Sehingga dapat hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Ya terserah kalian mau nulis seperti ini juga boleh. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau A minus B kuadrat berarti adalah, ya kalau kalian lupa dengan aturannya, kalian bisa menjabarkan seperti itu. Tapi kalau sudah hafal, nggak perlu. A min B kuadrat berarti A kuadrat minus AB minus B kali A itu juga AB, minus B ketemu minus B tetap plus B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Jadi yang membedakan hasil di A min B buka kurung tutup kurung kuadrat dengan A plus B buka kurung tutup kurung kuadrat itu di sini ya, di 2AB-nya. Kalau di positif hasilnya juga positif 2AB-nya.
Kalau negatif, hasilnya negatif juga 2B-nya. Tetapi A kuadrat plus B kuadratnya itu tetap sama. Ya. Kalau kalian lupa, coba jabarkan. Ya. Nah, sekarang ada soal QS aksen sama dengan min 8 plus 2P min 1 kuadrat. Berarti pakai aturan yang ini. Kalau kalian memang ragu, silahkan jabarkan sendiri seperti itu. Ya. Jadi QS aksen sama dengan min 8 plus 2 kali P min 1 kuadrat. Berarti min 8 plus 2 kali, nah ini jadi A kuadrat, ini jadi B kuadrat, nah jadi 2AB, 2P seperti itu. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Berarti QS aksen sama dengan min 8 plus, nah ini juga hati-hati ya dengan perkaliannya ya, 2P kuadrat plus 2 min 4P, seperti itu. Hasilnya seperti itu. Kalau kita sederhanain, min 8 plus 2 itu jadi min 6. Seperti itu. Terus min 6, ini min 4P, plus 2P kuadrat. Kita dapat ini adalah fungsi supply setelah ada pajak 1 per unit. Ya udah, tinggal kalian cari keseimbangannya, berarti QD aksen itu tetap sama dengan QD. Tadi QD aksennya adalah, nah kalian bikin seperti ini. Hasilnya adalah 19 min P kuadrat sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Ya, ini kita sederhanakan, jadi pindah ruas saja nih. Min P misalnya ini ke sini jadi 3P kuadrat seperti itu. Ini tetap 4P, terus ini ke sini jadi minus 25 sama dengan 0. Jadi kita dapat 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Nah, saya sudah menjelaskan rumus ABC dengan rumus yang Poisson-Law method seperti itu. Kalau pakai kalian bebas pakai yang mana, tapi kita coba aja ya saya akan coba rumus ABC ya. Teman-teman mungkin supaya ada aktivitas juga, coba dengan Poisson-Law method yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hasilnya pasti sama ya. Kalau pakai Poisson-Law method ini disederhanain dulu ya. Kan kalau Poisson-Law method itu harus kan bentuknya seperti ini, di mana A sama dengan 1 seperti itu. Ya. Terus kalian cari net product ya. Net product itu mesti kali berapa? Yaitu sebesar C. Terus sum-nya itu sebesar B. Nah, nanti dikurangin C minus B seperti itu. Ya, kalian coba ya. Kalau yang belum terlalu ngerti, coba tonton video streaming sebelumnya ya tentang Poisson-Law method. Saya akan jelaskan pakai rumus ABC aja nggak ya. Nah, rumus ABC itu berarti harus tahu diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu 16. A-nya itu 3. C-nya itu adalah minus 25. Seperti itu. Berarti dapat diskriminan adalah 16 ditambah ya. Minus 12 kali 25. 12 kali 25 itu sekitar 12 kali 25 300 ya. Berarti dapat diskriminannya adalah 316. Seperti itu. Nanti bisa pakai cari rumus ABC. Min B sebesar 4, berarti kan B-nya adalah min 4. Berarti min B adalah 4 ya. Min B plus minus akar D per 2A. Oke, nanti kalian akan dapat hasilnya itu adalah X1 yang menunjukkan price pertama, X2 yang menunjukkan price kedua. Hasilnya adalah 3,63 dengan min 2,30. Oke, ini jelas nggak akan kita pilih. Yang kita pasti pilih adalah yang kita pilih pasti yang ini. Ya. Seperti itu. Ini yang akan kita pilih. Nah, harga nggak mungkin negatif. Nah,
Nanti pada saat kalian masukin P3,63, so masukin aja saranku ke KID ya. Kan KID QS-nya tetap sama, karena udah equilibrium. Supaya gampang masukin aja ke KID. Nanti dapat Q-nya itu adalah, berarti ini sebagai P aksen E adalah 3,63. Sedangkan Q aksen E-nya nanti ketemu 5,82. Nah, kalau kalian masih ingat jawaban yang sebelumnya tuh sebelum ada pajak, PE-nya tuh 3, Q aksen E-nya 10. Berarti terbukti setelah ada pajak, harga meningkat dan kuantitas equilibrium itu menurun. Oke. Terus untuk mencari pajaknya juga sama ya, berarti TK, TP, sama T. Pajak yang ditanggung konsumen berarti delta P atau P aksen E kurang PE itu sebesar 0,63. Terus kita tahu bahwa pajaknya itu 1 ya. Dan konsumen sudah membayar 0,63 sehingga jadi 0,37. Nah, terus besarnya pajak itu adalah T kali Q aksen E. T-nya 1, Q aksen E-nya 10. Berarti, Q aksen E-nya bukan 10 ya, ini Q E nih. Q aksen E-nya adalah 5,82, berarti 1 dikali 5,82. Jawabannya adalah 5,82. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan pajak yang ditanggung konsumen per unit itu adalah 0,63 dan pajak yang ditanggung oleh produsen itu adalah 0,37 dan pajak yang dibayarkan oleh pemerintah itu sebesar 5,82 ya. Proses pengerjaannya mirip ya dengan fungsi linear untuk kasusnya ya, tapi bedanya ini kita pakai fungsi kuadratik seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi dari fungsi biaya yang non-linear. Saya akan menjelaskan mulai dari unsur-unsur pada fungsi biaya. Fungsi biaya ini kita asumsikan jangka pendek, jadi ada yang namanya fixed cost ya, atau biaya tetap. Ya, biaya tetap itu disingkat dengan fixed cost, di mana fixed cost itu adalah konstanta. Ya, saya kasih simbol K seperti itu. Lalu ada biaya variabel. Kalau biaya tetap tuh definisinya adalah biaya yang tidak tergantung dari jumlah kuantitas yang diproduksi seperti itu. Jadi berapapun kuantitas produksinya dia akan biayanya akan tetap sebesar itu. Ya, kalau secara mikro, fixed cost itu merupakan bagian dari input capital seperti itu. Sedangkan kalau biaya variabel atau variable cost itu adalah biaya yang tergantung dari kuantitasnya. Jadi adalah dia fungsi dari kuantitas seperti itu. Sedangkan kalau biaya total itu adalah ya kalau untuk jangka pendek berarti total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Jadi fungsi cost adalah konstanta ditambah variable cost-nya seperti itu. Atau bisa kita bikin jadi C Q seperti itu. Nah, unsur-unsur lainnya adalah unsur dari sisi rata-rata ya dan marginal. Ya, kalau berarti biaya tetap rata-rata atau itu disebut dengan average fixed cost. Yaitu fixed cost dibagi quantity seperti itu. Sedangkan average variable cost berarti variable cost bagi quantity. Nah, kalau average cost berarti adalah total cost dibagi quantity. Di mana total cost itu adalah di mana total cost bagi quantity. Cost itu kan fixed cost tambah variable cost, berarti total cost bagi quantity adalah average fixed cost ditambah average variable cost, seperti itu. Lalu ada konsep marginal cost. Marginal cost itu adalah turunan C terhadap Q, seperti itu. Ya, turunan pertama. Nah, sekarang kita mengandaikan kalau fungsi biaya itu
kita mengandaikan bahwa si fungsi biaya itu ceritanya kuadratik. Sehingga fungsinya akan seperti ini. A Q kuadrat min BQ ditambah C. Oke, di mana ini adalah variable cost, ini adalah fixed cost, seperti itu. Berarti average cost itu kan kalau fungsi cost itu kuadratik, berarti average cost adalah fungsi linear ya. Ini dibagi Q jadi AQ min B plus C per Q. Seperti itu. Lalu average variable cost-nya itu adalah variable cost bagi quantity. Berarti ini dibagi dengan quantity. Hasilnya adalah AQ min B. Nah, sedangkan average fixed cost-nya itu adalah fixed cost dibagi quantity, yaitu C per Q. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, itu nanti jadi seperti ini, kurang lebih untuk fungsi cost-nya. Ini fixed cost. Terus fungsi cost-nya seperti ini. Ya. Lalu variable cost-nya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih tepatnya seperti ini ya. Ya fungsi variable cost-nya seperti ini misalnya. Fungsi cost-nya. Oke. Jadi cost itu adalah fixed cost tambah variable cost seperti ini. Ini kalau penggambaran dari sisi total ya. Kalau dari sisi average, dia akan seperti ini. Ini average variable cost. Ini adalah average cost. Lalu ini adalah average fixed cost. Ingat kalau fixed cost itu dia sudah pasti dia itu konstan. Jadi mau fungsi cost-nya itu kubikel, ini kan kuadratik ya. Ini fungsi biaya kuadratik. Nah, kalau fungsi biaya kubikel, average fixed cost-nya akan tetap seperti ini. Nah, yang berbeda adalah di average cost dan average variable cost-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa average cost itu linear dan average variable cost-nya juga linear. Nah, kalau di sini ada yang janggal nggak? Kalau kalian perhatikan ini sebenarnya janggal ya. Kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi mikro. Kenapa? Kalau di ekonomi mikro kalian belajar konsep bahwa kurva AC dan AVC itu bentuknya adalah U-shape. Ya. Di mana dia terdapat satu titik optimum yaitu titik minimum. Jadi terdapat AC minimum dan AVC minimum. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa digambarkan kalau fungsi average-nya adalah linear. Sehingga fungsi average-nya itu harus kuadratik. Nah, supaya fungsi average itu kuadratik, maka fungsi cost-nya itu harus, kalau logikanya kalau Q pangkat 2 supaya jadi pangkat 3 jadi kuadratik, berarti dia harus selisihnya kan sama-sama satu Q ya. Ini kan kayak Q kuadrat jadi Q. Berarti supaya di sini Q kuadrat, di sini harus Q pangkat 3. Berarti supaya mendapatkan model average cost dan average variable cost yang sesuai dengan teori ekonomi mikro, di mana average cost dan average variable cost itu harus U-shape. Kenapa harus U-shape? Karena dia menunjukkan suatu fenomena di mana average itu bisa minimum gitu. Nah, berarti fungsi biayanya harus kubikel seperti itu. Sehingga fungsi biayanya bisa kita sempurnakan menjadi fungsi kubikel. Jadi seperti ini. Fungsi biaya kubikal. Untuk fixed cost-nya tetap sama, yang berbeda hanya di variable cost-nya.
seperti ini, ditambah D. Nah, fixed cost tetap sama. Ini fixed cost, ini adalah variable cost, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa average-nya itu bukan lagi linear, tapi dia kuadratik. Ya, bisa nih, average cost adalah cost bagi quantity. Nanti hasilnya jadi A Q kuadrat min BQ plus C plus D per Q. Kayak gitu. Terus average variable cost-nya jadi AQ kuadrat min BQ plus C. Average fixed cost-nya adalah fixed cost bagi quantity. Hasilnya adalah D per Q. Seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan nanti kurvanya itu jadi seperti ini. Untuk cost-nya nanti dia seperti ini nih, fixed cost. Bentar. Nah, ini fixed cost. Nah, variable cost-nya jadi seperti ini. Nah, fungsi cost-nya jadi seperti ini. Kayak gitu. Sedangkan fungsi average fixed cost-nya masih sama, tapi yang berbeda itu adalah fungsi AC dan AVC-nya. Ya, fungsi AC AVC-nya kurang lebih seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Kalau mau gambar lebih bagus, ya jadi bentuknya seperti U-shape. Nah, kalau mau bagus, nanti kalian pelajari juga teorinya ya. Saya matematisnya nggak akan saya jelaskan sekarang. Tapi yang jelas, MC itu sama dengan AC, itu berarti AC minimum. MC sama dengan AVC, itu adalah AVC minimum. Nah, jadi saya gambarkan dulu, misalnya ini marginal cost. Terus misalnya ini adalah average variable cost. Berarti ini adalah average cost. Ya, berarti titik ini menunjukkan key dengan AC minimum ya. Key saat AC itu minimum. Sedangkan di sini itu menunjukkan key saat AVC-nya minimum. Oke. Seperti itu. Untuk average variable cost-nya tetap sama ya. Average variable cost-nya bentuknya tetap seperti ini. Dia akan slope-nya negatif aja, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa kalau untuk kasus fungsi biaya, ya, itu kalau fungsi penerimaan jelas dia fungsinya linear, karena dia perfect competition market, di mana price itu konstan. Misalnya harga 5 per unit, berarti fungsi penerimaannya 5Q gitu kan. Nah, itu memang harus konstan. Seperti itu. Tapi kalau harganya harus konstan, berarti revenue-nya harus linear. Tapi kalau fungsi biaya itu adalah kenapa alasan di beberapa soal fungsi biaya itu kubikal, karena di kehidupan nyata fungsi biaya kubikal itu merepresentasikan suatu keadaan yang namanya economies of scale, seperti itu. Di mana terdapat AC minimum dan AVC minimum. Nah, ini nggak akan bisa tergambarkan kalau fungsi cost-nya itu kuadratik, kayak gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa kita memakai fungsi biaya kubikal. Nah, sekarang ada contoh soal ya. Misalnya kita dikasih tahu kalau fungsi biayanya itu adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari mencari biaya Q saat AC minimum ya. Berarti saat AC minimum berarti kita pakai rumus apa? Ini kan persamaan kuadratik ya. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita udah tahu untuk mencari titik optimum, ya titik X optimum, atau di sini kasusnya Q, berarti kita pakai rumus min B per 2A. Berarti Q star adalah min B per 2A. Kalau ini kalian bingung dari mana, ini dari hasil turunan ya. Jadi, misalnya ini AX kuadrat plus BX plus C.
Nah, misalnya ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini diturunin terhadap X, hasilnya sama dengan 0. Nanti dapat X-nya adalah min B per 2A. Nah, sama. B-nya itu adalah 24, A-nya adalah 2. Berarti dapat hasilnya adalah Q star adalah 6. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa biaya produksi saat AC minimum itu Q-nya sama dengan 6. Seperti itu. Oh, sorry, bukan AC minimum ya. Cost minimum. Kan kalau cost minimum berarti DC per DQ sama dengan 0. Ya, kalau AC minimum itu berarti turunan AC terhadap Q sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kita akan cari berapakah biaya minimum tersebut. Berarti caranya memasukkan Q star ke fungsi cost-nya. Berarti C Q star sama dengan 6 adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Berarti hasilnya adalah 30. Berarti kesimpulannya biaya minimumnya adalah 30. Seperti itu. Dengan Q sebesar 6 unit. Nah, sekarang kalau mau ditanya berapakah unsur-unsur biaya saat Q-nya sama dengan... Oh, iya. Jadi saat Q-nya ini, saat Q yang digunakan meminimumkan cost, otomatis cost-nya juga akan minimum. Paham nggak? Kan saat X itu optimum, maka Y itu akan maksimum atau minimum. Nah, kalau konteksnya cost, berarti kan optimumnya di minimum. Berarti saat key yang digunakan itu optimum, maka cost-nya akan minimum. Gitu. Nah, ini itu juga bisa dicari dengan cara pakai rumus ini. Rumus yang D per min 4A. Ya, ini rumus Y star. Nah, berarti rumus kita bisa mencari cost yang minimum dengan cara D per min 4A. Diskriminannya itu berapa nih? Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah min 24. Berarti min 24 kuadrat adalah 576. Terus A-nya itu adalah A-nya adalah 2, lalu C-nya adalah 102. Oke. Berarti 576 dikurang, ya. Jadi hasilnya seperti ini, 576 dikurang 816. Itu hasilnya pasti negatif ya, sekitar 576 kurang 816 itu min 240. Nah, sekarang kita masukin nih. Ya, Y star itu berarti C star sama dengan minus 240 dibagi min 4A. A-nya adalah 2. Nah, terbukti ya, hasilnya adalah 30. Kayak gitu. Jadi C yang minimum adalah 30. Dengan Q sama dengan 6, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau cari unsur-unsur biaya lainnya, tinggal berarti fixed cost-nya itu tetap sama, yaitu sebesar 102. Ya, berapapun Q-nya, fixed cost-nya tetap 102. Tapi saat Q 6, fixed cost 102. Terus, variable cost-nya tinggal kalian masukin aja. Variable cost-nya itu adalah, ini, variable cost tuh, bentar. Variable cost-nya adalah yang ini. Yang sebelah sini nih. Ini adalah variable cost-nya. Ini adalah variable cost. 2Q kuadrat min 24Q. 2Q kuadrat min 24Q. Hasilnya adalah minus 72.
Lalu average cost-nya adalah C per Q. Ya, C-nya itu adalah 30, Q-nya adalah 6, berarti 5. Average cost-nya 5. Nah, kalau average fixed cost ini bisa beda. Karena fixed cost-nya tetap, tapi kuantitinya kan bisa berubah. Jadi, nilai AFC itu bisa berubah kalau kuantitinya berubah. Tapi nilai fixed cost tetap sama. Berarti average fixed cost adalah fixed cost bagi quantity. Berarti 102 bagi 6. Hasilnya adalah 17. Lalu average variable cost adalah variable cost bagi quantity. Variable cost-nya min 72, Q-nya adalah 6. Berarti min 12. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau kita misalnya mau mencari tahu nih, ketika bagaimana saat Q-nya sama dengan 7. Kan tadi kalau Q-nya sama dengan 6 seperti ini. Nah, kita misalnya mau mencari marginal cost. Nah, sebenarnya marginal cost tuh bisa kita cari dengan cara seperti ini. Untuk marginal cost itu rumusnya kan delta ini ya, turunan cost terhadap quantity seperti itu. Nah, turunan cost terhadap quantity itu adalah 4Q min 24 ya. Ini turunan pertama kan fungsi persamaannya seperti ini nih. Persamaannya adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, berarti marginal cost adalah turunan pertama dari ini. Nah, turunan pertamanya adalah 4Q min 24. Seperti itu. Nah, berapakah marginal cost-nya itu bisa tergantung dari nilai Q-nya seperti itu. Ketika Q-nya sama dengan 6, berarti marginal cost-nya 0. Kayak gitu kan. Kan 4 kali 6, 24. 24 kurang 24 itu 0. Nah, saat Q-nya 7, itu marginal cost-nya adalah 4 kali 7, itu sebesar 28, dikurang 24, yaitu sebesar 4. Jadi, untuk marginal cost-nya itu berbeda ya saat Q-nya 6 dan saat Q-nya 7. Kayak gitu. Delta C. Iya benar ya, 4Q. Atau kita bisa pakai rumus ini. Delta C per delta Q. Jadi kita mencari dulu cost saat Q-nya 7. Ini jadi itu tadi mencari marginal cost kalau dikasih tahu Q-nya. Nah, kalau kita mau cari perubahannya dari Q6 ke Q7, maka kita bisa mencari marginal cost dengan cara kita cari misalnya kan dari Q sama dengan 6 ke Q sama dengan 7. Berarti kita cari C saat Q-nya 7 dikurang C saat Q-nya sama dengan 6 dibagi Q sama dengan 7 dikurang Q sama dengan 6. Seperti itu. Nah, berarti kita mesti cari dulu total cost saat Q-nya 7. Nah, berapa total cost saat Q-nya 7? Nah, ini masukin aja ke sini. Saat Q-nya 7 berarti 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Hasilnya adalah saat Q-nya 7, cost-nya itu sebesar 32. Gitu. Sedangkan pada saat Q-nya sama dengan 6, itu cost-nya 30. Berarti marginal cost adalah 32, kan cost saat Q7 dikurang cost saat Q-nya 6, dibagi 7 kurang 6. Berarti jawabannya adalah marginal cost itu sama dengan 2. Atau kita bisa bikin kesimpulan, berarti untuk menaikkan produksi, ya, jadi saat Q sama dengan 6, ke Q sama dengan 7, maka diperlukan marginal cost sama dengan 2. Dibutuhkan tambahan biaya sebesar 2. Ya. Kecuali kalau kita cuma nyari marginal cost saat memproduksi Q sekian, itu kita cukup masukin ke sini kayak tadi.
Saat Q-nya sama dengan 6 berarti kan 4Q min 24 berarti MC-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Terus saat Q-nya 7 berarti MC-nya sama dengan 4. Tapi kalau kita mau mencari perubahan ya, itu kita harus cari cos saat Q-nya 7 sama dengan dan dikurang cos sama dengan Q itu 6. Kayak gitu. Oke. Tidak memenuhi teori ekonomi ya, di mana kita bisa lihat bahwa average variable cost itu sampai titik negatif. Ya ini kalau dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin. Tapi hanya karena model matematikanya jadi memungkinkan average variable cost itu negatif. Tapi kalau nanti kalian mendapatkan suatu fungsi, ya berarti ini jelas bukan fungsi yang baik karena dia kurang fungsi biaya ini kurang merepresentasikan fungsi biaya yang apa namanya fungsi biaya yang baik ya, karena fungsi biaya yang baik seharusnya average variable cost-nya itu tidak sampai negatif seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kasus fungsi penerimaan. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari kasus fungsi permintaan di kan kalau jadi ini sedikit menjelaskan insight mikroekonominya ya. Jadi untuk penetapan harga itu ada perbedaan antara di persaingan sempurna atau saya singkat perfect competition market dengan persaingan tidak sempurna atau saya singkat sebagai imperfect competition market. Yang membedakan adalah kalau di perfect competition market, harga itu terbentuk dari equilibrium antara supply dengan demand. Ya. Jadi harga yang ditetapkan adalah harga equilibrium dan harganya itu konstan untuk seluruh unit barang. Jadi berapapun unit barang yang dijual, harganya tetap konstan di P equilibrium. Sehingga P itu konstan. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau di imperfect competition market, harga itu mengikuti inverse demand function. Jadi misalnya si pasarnya punya fungsi permintaan QD, ya fungsi ya ceritanya dia punya fungsi permintaan lalu di inverse jadi seperti ini, taruhlah seperti ini nih. PD sama dengan A min BQ. Nah ini kan inverse demand function. Berarti kan P adalah fungsi dari Q. Nah fungsi inverse permintaannya inilah yang jadi fungsi harganya seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau di perfect competition market total revenue itu adalah price kali quantity. Nah, ketika price-nya konstan, berarti total revenue itu adalah fungsi linear. Contohnya TR sama dengan 3Q. Nah, berarti itu fungsi linear. Makanya kalau di PCM, revenue itu linear. Ya, kalau revenue itu linear. Tapi kalau di imperfect competition market, fungsi harganya, kan kalau di perfect competition market, harga konstan, berarti revenue linear. Nah, kalau di imperfect competition market, harganya linear, berarti revenue-nya itu kuadratik. Kan? Berarti TR adalah PQ dikali Q. Di mana PQ itu adalah fungsi linear. Kita bisa kalikan nih, A min BQ dikalikan Q. Hasilnya adalah A dikali Q minus BQ kuadrat. Seperti itu. Itu yang membedakan antara di persaingan sempurna dengan persaingan tidak sempurna. Nah, misalnya kita punya kasus sebuah pasar persaingan tidak sempurna, ya, menghadapi fungsi permintaan seperti ini. P sama dengan 900 min 1,5 Q. Nah, ditanya berapa besarnya penerimaan total, ya, berapa TR jika Q sama dengan 200. Gitu. Dan bagaimana penerimaan marginal atau marginal revenue dari penjualan sebanyak 200 ke 250. Jadi MR jika Q ke 200 dari 200 ke Q 250. Seperti itu. Berarti pertama-tama kita mencari dulu revenue function-nya. Nah, revenue-nya adalah PQ dikalikan Q, seperti itu kan. Kita kalikan aja ini, jadi 900 Q
dikurang 1/2 Q kuadrat. Berarti kita bisa mencari total revenue ketika Q sama dengan 200. Nah, tinggal dimasukin aja 900 kali 200 kurang 1/2 dikali 200 kuadrat. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya itu 120.000. Nah, untuk mengetahui, ya kita tahu bahwa revenue itu adalah price kali quantity. Nah, ketika kita tahu total revenue dan tahu kuantitinya, nah misalnya kita mau mencari harga, berarti TR itu kan P kali Q. Berarti P adalah P itu adalah TR dibagi Q. Seperti itu. Jadi 120.000 dibagi 200. Hasilnya adalah 600. Ya. Jadi harga sama dengan 600 ketika Q itu 200. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika Q-nya bukan 200 itu P-nya adalah 600? Tidak. P-nya tidak sama dengan 600 karena kita tahu bahwa price itu tidak konstan di imperfect competition market. Price itu dipengaruhi oleh kuantitas yang terjual karena dia mengikuti inverse demand function seperti itu. Nah, sekarang kita coba bandingkan saat Q-nya 250. Saat Q-nya 250 berarti total revenue itu sama dengan 900 dikali 250 dikurang 1/2 dikali 250 kuadrat. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya itu adalah 131.250. Kalau teman-teman mau mencari misalnya harga di kuantitas 250 sama ya, berarti P adalah TR per Q. Ya, berarti 131.250 dibagi dengan 250, seperti itu nyarinya, ya. Hasilnya adalah 525. Nah, terbukti ya bahwa harganya tidak sama ya ketika kuantitinya 200 dan 250. Nah, kalau kalian masuk ke logika kalian, kenapa ketika kuantiti 200 itu harganya 600, sedangkan ketika kuantitasnya bertambah jadi 250 itu harganya justru turun. Nah, ini mau menunjukkan tentang the law of demand ya. Ketika harganya, ini ceritanya mula-mula itu 600 nih. Ya. Misalnya mula-mula 600. Berarti kuantitas mula-mulanya 200. Nah, ketika harga turun sebesar 525, maka kuantitasnya menjadi 250. Seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya harga mula-mula 525 dengan kuantitas 250. Nah, ketika harga naik menjadi 600, maka Q-nya turun menjadi 200. Dan kita bisa lihat bahwa di sini TR-nya lebih tinggi ketika Q-nya meningkat. Nah, ini tidak selalu terjadi ya, tergantung dari jenis pasarnya. Nanti kalian akan belajar lagi di pengantar mikro tentang elastisitas. Ya, ini menunjukkan market yang inelastis. Ya, kalau inelastis itu meningkatkan harga, itu meningkatkan TR, seperti itu. Tapi saya nggak akan bahas itu terlalu dalam. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari marginal revenue pakai rumus yang seperti ini. Marginal revenue adalah delta R per delta Q. Berarti 131.250, 120.000, delta Q-nya 250 ke 200, berarti 50. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya adalah 225. Berarti disimpulkan 225 itu berarti kesimpulannya adalah ketika penjualannya itu naik dari 200 unit menjadi 250 unit, maka tambahan penerimaan per unit itu sebesar 225. Ingat, satuannya adalah per unit. Jadi, kalau kita bikin kesimpulan,
saat Q 200 jadi 250, maka tambahan penerimaan sebesar 225 per unit. Seperti itu. Itu interpretasinya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan ini kan market yang inelastis. Kalau elastis itu kebalikannya nanti. Nanti kalian bisa lihat ketika apa namanya? Sorry, ini marketnya elastis ya. Kan awal mulanya misalnya harga 600, TR-nya 120.000. Nah, ketika harganya turun 525, TR-nya 131.250. Berarti kita bisa menyimpulkan dari kasus ini TR meningkat ketika harganya turun. Berarti ini market yang elastis. Ya. Ini mungkin saya bikin hint aja ya. Kalau kalian mau tahu elastis inelastis, ini hintnya. Oke, kalau elastis itu misalnya menaikkan harga akan menurunkan TR. Ya, bener ya. Kalau harganya naik nih, misalnya dari 525 ke 600 itu TR-nya turun. Ya, dari 131.250 menjadi 120.000. Nah, tapi kalau inelastis itu menurunkan harga, meningkatkan TR. Nah, berarti ini kasusnya adalah elastis. Kasus untuk elastis. Nah, sekarang saya sekedar membangun intuisi teman-teman juga. Nah, ini kan bisa menyimpulkan bahwa perubahan harga itu akan merubah kuantitas. Nah, bagaimana dengan pasar persaingan sempurna? Nanti kalian akan pelajari di mikro. Jawabannya adalah pada pasar persaingan sempurna itu kan harga itu konstan, ya. Di mana harga juga menunjukkan itu apa demand function. Maka kita bisa bilang kalau di pasar persaingan sempurna dia itu sifatnya elastis sempurna. Jadi menurunkan harga dan menaikkan harga itu tidak akan gimana ya? Kalau misalnya dia menurunkan harga, kuantitas permintaannya tetap tidak berubah. Seperti itu. Artinya apa namanya? Si demand-nya tidak merespon dari kalau elastis sempurna tuh intinya kalau menurunkan harga berarti kuantitasnya nggak akan bertambah. Tapi kalau dia naikin harga, dia akan kehilangan seluruh demand-nya. Kan seperti ini nih. Ya, kalau teman-teman tahu, ini adalah P sama dengan MR. Nah, ini kalau dia pasar persaingan sempurna. Ya, jadi kalau menurunkan harga, misalnya taruhlah misalnya ini P sama dengan MR, terus ini adalah supply-nya. Gitu. Ya. Berarti ketika dia nurunin harga, ya, ketika terjadi penurunan harga itu nggak akan mengubah kuantitasnya gitu. Tapi kalau naikin harganya, nah ingat pasar persaingan sempurna itu nanti berarti dia akan beralih ke market yang lainnya seperti itu. Jadi kasus seperti ini hanya berlaku di persaingan tidak sempurna di mana perubahan harga akan secara langsung direspon konsumen. Ya, seperti penurunan harga berarti dia akan meningkatkan kuantitas permintaan. Itu ciri khas pasar persaingan tidak sempurna karena fungsi permintaannya itu adalah inverse ini. Fungsi harganya adalah inverse dari fungsi permintaan. Sedangkan kalau di persaingan sempurna harga itu terbentuk dari equilibrium seperti itu. Ya itu sekedar hint aja. Nah, tadi kita juga dapat bahwa fungsi revenue-nya itu kan adalah 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Nah, kita juga bisa mencari revenue yang maksimum. Seperti itu. Teman-teman bisa pakai dua cara ya, misalnya kita bikin ini kan TR, berarti kalau mau mencari revenue yang maksimum berarti kita menurunkan fungsi revenue terhadap quantity sama dengan 0. Tapi cara yang lebih mudah adalah teman-teman pakai pendekatan yang seperti ini, di mana ini tuh diibaratkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX, di mana C-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa cari Q star itu sama dengan min B per 2A. Ini adalah B-nya, A-nya adalah min 1,5. Hasilnya adalah 300. Nah, sedangkan revenue-nya teman-teman tinggal masukin aja nih ke sini.
revenue sama dengan 900 kali 300 min 1,5 kali 300 kuadrat. Hasilnya adalah 135.000. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ketika kita punya fungsi inverse permintaan seperti ini, ya, maka penerimaan maksimum itu terjadi ketika memproduksi sebesar 300 unit barang dengan total revenue sebesar 135.000. Seperti itu. Nah, kalau mau digambarkan kurvanya, kurang lebih seperti ini. Ya, misalnya ini adalah revenue, terus ini key. Maka nanti kurvanya akan dia seperti ini. Nah, ini menunjukkan ini adalah key star sebesar 300. Ya, key yang memaksimumkan revenue. Dan ini adalah R star sebesar 135.000. Seperti itu. Ya. Dan ini hanya bisa terjadi di apa? Pasar persaingan tidak sempurna. Ya, di pasar persaingan sempurna, total revenue-nya nggak seperti ini, tapi dia linear. Ya, oke, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti.